Siapa itu? Pasti si Lutung. Ih, nakal ya kamu. Hah? Kemana? Ada apa? Hah? Ya, ikut denganmu. Ayo, mau kemana dia? Setelah mengenal Purbasari, Lutung merasa iba. Kemudian ia memohon kepada Sunan Ambu untuk menyembuhkan Purbasari. Lutung mendapat petunjuk agar Purbasari berendam di telaga. Segar sekali mandi di sini. Aduh, segarnya. Segar. Badanku terasa ringan. Kenapa? Kenapa seperti ini? Kulitku, wajahku, kecantikanku telah kembali. Aku bisa kembali menguasai kerajaan. Senang. Wajahku cantik kembali. Senang sekali. Apa? Aku harus bagaimana ini?
tidak bisa. Aku tidak bisa menerima ini. Akan kubuktikan siapa yang pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Kembali ke sini. Ketika air mata merintih syahdu bercampur dengan air lautmu, izinkanlah aku untuk memohon, lahirkan hamba sebagai manusia baru. Izinkanlah aku untuk memohon, lahirkan hamba sebagai manusia baru. Yang terhormat kepada Bapak Haji Sobirin berkenan untuk memberikan karangan bunga kepada seluruh pengisi acara. Ya, Bapak Haji Sobirin terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq untuk memberikan karangan bunga kepada seluruh pengisi acara dan sekaligus menutup rangkaian acara Musyawarah Nasional Kerapatan Indonesia Tanah Air. Saya mohon Ketua Majelis Hikmah Pak Taufik Razin untuk mendampingi saya, Pak Sekjen,
Ibu Kamel Lia Panduwinata Lubis sebagai Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, seluruh rangkaian Musyawarah Nasional pertama Kerapatan Indonesia Tanah Air ditutup dengan sangat-sangat mengesankan dari adik-adik kita, generasi milenial yang telah menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air. Tepuk tangan untuk kawan-kawan semua, baik dari, saya nggak tahu namanya teater bayangan atau apa? Rebrai. Rebrai. Dari kemarin saya baca ini bahasa Jerman atau apa. Kepada teman-teman dari Sanggita ISBI, tepuk tangan. Adik saya tercinta, penari topeng ini, ayahnya adalah sahabat saya, seorang dalang yang sangat hebat, saya sebutnya Teteh Ajen aja. Dan kita betul-betul bersyukur di tengah kegalauan bonus demografi, ada sekelompok orang yang akan melupakan ideologi Pancasila, ada sekelompok masyarakat yang tidak akan pernah tahu betapa beratnya membangun negara bangsa bernama Indonesia. Tetapi di The Majestic ini membuktikan bahwa inilah generasi milenial yang cinta terhadap Indonesia. Dari sejak beberapa hari, Pak Sobirin, teman-teman baik Kang Boni, Kang Hanif, menggelar rapat-rapat secara maraton. Sementara di Jakarta, Pak Taufik Rahzen terus memproduksi ide dan gagasan besar yang menjadi rekomendasi Munas ini. Lalu Pak Ayab Zaki, Ibu Bendum, Bu Kamelia terus bergerak untuk meyakinkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tidak boleh ada orang yang menyerah. Tidak boleh ada orang yang tiba-tiba menutup diri dan dianggap besok mau kiamat. Maka berlangsunglah Munas di Grand Preanger mulai dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadirkan sosok Muhammad sebagai sosok yang telah menyebarkan semangat perdamaian, cinta kasih, perubahan. Dan tentu Muhammad pun dikenal menjadi seorang petarung. Siapapun yang punya imaji cita-cita yang besar, siapapun yang mampu berkomunikasi dengan lintas generasi dan menjadi petarung, itulah yang akan menjadi pemenang pada kehidupan. Seluruh peserta, baik yang dari Medan, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Cirebon, Tasik, teman-teman yang hadir lewat virtual seperti Pontianak, Banjarmasin, Bandar Lampung, Aceh, serta masyarakat adat, semua hadir untuk lalu menyatakan bahwa Indonesia akan tetap ada, bukan hanya untuk Indonesia, tapi Indonesia untuk dunia. Kepada semua yang hadir itu, akhirnya kita bisa memulai rangkaian pembukaan Musyawarah Nasional. Sebuah pembukaan yang betul-betul mengasihkan. Biasanya kongres, munas, atau apapun namanya tegang. Ini semua cair. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat membuat kita bahagia. Bahwa di tengah ketegangan politik, di tengah ketegangan antara orang-orang yang terus mencari perbedaan bukan mencari persamaan. Kita mampu mencairkan keadaan bahwa hidup ini jangan disia-siakan dengan ketegangan, kecemasan, kepanikan. Tapi terus kita rayakan dengan kegembiraan dan kebersamaan. Dua rapat pleno pun dilakukan dengan sangat-sangat menarik. Di pleno pertama, beberapa dewan perwakilan daerah memberikan laporan menarik apa yang dilakukan.
bagaimana Medan ingin merawat keberagaman ini. Bagaimana kita melihat Banten punya konsep tentang kebun kebangsaan. Bagaimana Jakarta yang ingin membuat sebuah turnamen pencak silat sedunia. Di tengah orang ketakutan berkumpul, Jakarta ingin mengatakan bahwa kita tidak dilarang berkumpul. Yang dilarang adalah berkerumun tanpa protokol kesehatan. Kita pun lihat bagaimana Yogyakarta melakukan bagi-bagi masker, membuat beberapa hal, dan akhirnya kita pun berterima kasih kepada adik-adik milenial dari Sanggita yang telah mendeklarasikan pesantren Melodia Indonesia. Kita menolak program deradikalisasi karena deradikalisasi artinya melanggengkan radikalisme. Yang akan kita usung adalah humanisasi. Bahwa kita harus tetap menjadi manusia dan sampai kapanpun kita menjadi manusia. Hanya manusia yang sehat, budi pekerti dan nalarnya yang akan merasakan betapa indahnya tari topeng. Bayangkan kita diingatkan bahwa kita sudah lama bertopeng. Bertopeng dengan partai, bertopeng dengan kekuasaan, bertopeng dengan banyak hal. Padahal topeng adalah keindahan yang bisa kita nikmati hanya dengan satu jalan. Kesenian dan kebudayaan yang dilihatkan oleh seorang perempuan cantik. Kita pun akhirnya menutup seluruh rangkaian itu dengan berjalan kaki. Dalam historical walking di jalan Asia Afrika. Sesuatu yang Pak Sobirin membuat kami terkejut. Betapa indahnya Bandung. Saya sering berkelakar dengan Bendum yang orang Medan ini. Saya bilang ketika Allah menciptakan Bandung, Tuhan sedang tersenyum. Tetapi ketika Tuhan menciptakan Medan, Tuhan sedang marah-marah. Bayangkan betapa indahnya baru seumur-umur saya sering ke Bandung. 6 tahun saya sekolah di Bandung tapi baru tahu titik nol. Baru tahu juga bahwa gubernur Jawa Barat yang pertama itu bukan orang Sunda. Saya lalu lihat ke pikiran rakyat. Tadi Pak Taufik Razin di PRFM menjelaskan tentang pikiran rakyat. Ide-ide besar tentang ar-ra'iyah, tentang tanggung jawab. Gagasan-gagasan itu. Dan malam ini kita bergembira. Oleh sebab itu, Musyawarah Nasional pertama Kerapatan Indonesia Tanah Air yang pertama memberikan rekomendasi kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam bahasa Pak Taufik Razin, Undang-Undang Ciptaker seharusnya dilanjutkan dengan cipta komunikasi. Jangan lalu seperti yang diperlihatkan oleh adik-adik dari Rebrai, kita terus berjibaku dengan bayang-bayang. Shadow boxing harus dihentikan. Jadilah kita yang berkomunikasi dengan siapapun, pemerintah dengan DPR, DPR dengan masyarakat, masyarakat dengan media, media dengan juga realita keabadian dan sebagainya. Maka sekali lagi kita mendukung kepemimpinan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin untuk terus menjalankan pemerintahan demi Indonesia yang lebih maju, tapi kita dukung perbaikan komunikasi pemerintah. Alhamdulillah Watimpres datang ke tempat saya di Majalengka menyampaikan pesan dari Presiden. Begitu pula saya sebagai mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional mendapatkan pesan langsung dari Presiden Jokowi. Berterima kasih Pak Jokowi kepada kita yang terus menjadi penyeimbang di tengah komunikasi hate speech yang buruk di sana. Di tengah ada orang yang menyebarkan fitnah dan hoax. Di tengah ada orang yang tidak percaya bahwa Indonesia akan jadi negara maju. Kita menjadi penyeimbang, optimisme. Lagu-lagu kita yang dinyanyikan Bu Kamel, didengar oleh begitu banyak orang di radio-radio. Dan Mars yang dinyanyikan Sanggita membuat kita yakin bahwa Indonesia hadir. Bukan hanya untuk Indonesia, kita akan hadir menjadi untuk dunia yang lebih baik. Rekomendasi kedua. Karena kebetulan kita bertepatan dengan tanggal 28 Oktober
Maka di Bandunglah kita telah menyepakati Sumpah Baru Pemuda Indonesia. Kalau kita pada 92 tahun ke belakang berbicara tentang satu bahasa, satu bangsa dan satu bahasa. Bagaimana Pak Sekjen yang benar? Satu bangsa, satu bahasa. Ternyata sama Pak Sekjen dengan saya. Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Bisa diulangi Pak Sekjen? Satu bangsa, satu nusa, satu bangsa. Masih tetap salah. Jadi tolong Pak Sobirin nanti kasih bunga Pak Sekjen ini. Satu nusa, kita ada satu daratan, satu lautan, satu kawasan. Yang disebutkan dalam satu pepatah Arab, man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu tadhkirah. Yang tidak punya tanah air tidak akan punya sejarah. Yang tidak punya sejarah dia akan dilupakan. Ada orang yang berusaha untuk melupakan sejarah, menghapuskan memori tentang perjuangan bangsa ini. Baik yang memperjuangkan bangsa atau memperjuangkan negara. Maka dari Yogyakarta, Galam Zulkifli telah memberikan message kepada kita. Kita boleh berbeda dalam pandangan politik, tapi jangan lupakan bahwa mereka adalah yang membuat Indonesia ada. Untuk teman-teman di Jogja, tepuk tangan. Yang kedua, bahwa sungguhnya kita pun satu bangsa. Maka dari Bali, kita akan menandatangani nanti di terakhir, Bali telah memberikan sebuah pesan kepada kita. Bahwa Bali ingin terus menjadikan bangsa ini tetap beragam. Siapapun yang meyakini bahwa Tuhan itu satu, dia akan terus bersatu. Siapapun yang meyakini bahwa Tuhan itu tunggal, maka dia akan manunggal. Aneh kalau ada orang yang mengaku Tuhan itu satu tapi dia tidak pernah menyatukan, merapatkan hatinya dengan tetangga yang berbeda. Aneh bila ada orang yang berteriak Allahu Akbar bahwa yang besar itu Allah, tapi dia tiba-tiba membesarkan agamanya sendiri, membesarkan egonya sendiri, membesarkan nafsunya sendiri. Aneh bila ada orang yang mencintai Nabi Muhammad, ada orang yang mengikuti Nabi Isa, ada yang mengikuti para nabi yang lain. Tapi dia tidak mengikuti sang nabi dari kelembutan, dari toleransi dan perdamaian. Sebenarnya nabi yang mana yang mereka sembah, yang mereka ikuti. Makanya sumpah kedua adalah bahwa bangsa ini harus tetap beragam karena keragaman adalah kekuatan Indonesia. Sumpah ketiga adalah soal bahasa. Sekali lagi kita tidak berhadapan dengan kami. Kita tidak pernah menjadi musuh bagi orang yang berbeda. Kita adalah kailana mitra bagi siapapun yang mau mengawal Indonesia. Sumpah ini akan terus kita dengungkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu kapan berakhir, kita semakin yakin bahwa normalitas baru membutuhkan moralitas baru. Kita dengan anak-anak yang hebat, ada Hayuning Subadra, ada juga Like, ada juga Iman, ada juga Gugus Karsa, ada Mas Taru dan kawan-kawan. Ternyata kita semakin yakin Indonesia akan semakin besar. Bahasa yang kita miliki bukan hanya bahasa kesantunan yang bersifat semu, tetapi bahasa yang kita lakukan adalah bahasa optimisme dan juga prestasi. Orang membenci Indonesia karena Indonesia tetap besar. Orang membenci Indonesia karena Indonesia memiliki presiden yang tetap optimis di tengah caci maki yang begitu banyak. Orang semakin membenci Indonesia karena di tengah orang berebut menawarkan vaksin, Indonesia telah menemukan vaksinnya sendiri, yaitu kegembiraan dan gotong royong. Tidak ada vaksin yang lebih hebat menghadapi COVID-19 kecuali vaksin itu adalah kegembiraan dan gotong royong, sinergitas. Rekomendasi terakhir disebut oleh Pak Taufik Rahzian sebagai Nawa Karsa. Maka sampai Munas yang akan datang yang akan kita lakukan di Medan, kita akan terus mengawal apa yang disebut dengan 9 karsa kita. Mulai dari wira bangsa, wira jiwa, kailana mitra. Bisa diteruskan Pak Sekjen? Gardu Garuda.
Koperasi. Bajarnit. Bajarnit. Kayaknya salah ya Pak. Mana Pak Taufik? Bajar apa Pak? Bajarti Pak. Bajarti. Lupa. Kewiraan Indonesia. Pesantren Melodia Indonesia. Satu lagi Pak. Tuh. Crypto aset. Seluruh keuangan dunia akan berakhir. Bank-bank sudah tidak berlaku. Sistem pembayaran dengan cara uang kertas dan cash sudah tidak ada. Tetapi kita akan memulai sebuah nilai, makna, cryptocurrency. Kita akan menghadapi Bitcoin. Kita akan menghadapi begitu kemudahan-kemudahan di dunia. Tidak perlu di dompet kita tebel. Cukup satu gadget kita yang kita pegang. Kita bisa membeli apapun dan berangkat kemanapun. Siapa yang akan memulai itu? Kita. Kerapatan Indonesia Tanah Air akan menyambut sebuah masa yang baru. Masa di mana kita dimudahkan oleh Tuhan. Siapa yang ada pada dunia itu? Inilah yang disebut oleh teman-teman tadi sebagai manusia baru. Tepuk tangan semuanya. Itulah 3 rekomendasi dari Munas ini. Dan saya meminta Pak Taufik Razén untuk menutup seluruh rangkaian Munas. Dan tentu saya atas nama Ketua Panitia, Pak Sekjen yang telah bekerja keras, Pak Entus, Arbi dan kawan-kawan. Mengucapkan terima kasih atas segala jerih payah kita. Tidak pernah ada Munas yang melibatkan begitu banyak pihak berpartisipasi. Peserta datang tanpa pernah diamplopin dan diberi transport. Semua betul-betul swadaya. Semua betul-betul iuran dan gotong royong. Ini kehebatan dari Kerapatan Indonesia Tanah Air. Pak Sobirin, terima kasih dari Kerapatan Indonesia Tanah Air. Sampaikan salam kepada Kang Denny, Kang Emil, Kang Hanif, Kang Boni. Terima kasih. Bandung telah membuat kesan yang sangat menarik bagi kita semuanya. Saya persilakan Pak Taufik Razén untuk memberikan sepatah kata dan menutup seluruh rangkaian Munas ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira rekomendasi yang indah disampaikan oleh Kiai Maman tadi, Ketua Badan Kebijakan, itu saya kira penutupan yang paling indah yang saya dengar. Kita berikan aplaus kepada beliau. Saya hanya ingin menggariskan saja bahwa selama Kerapatan Indonesia Tanah Air ini ada sampai ke Bandung, kita harus ingat bahwa ketika tahun 1856, ketika dunia menghadapi pandemi rabies pada saat itu, Bandung dijadikan sebagai titik tolak percobaan untuk menghadapi pandemi dunia. Karena itulah kenapa ada Louis Pasteur di sini. Karena vaksin pertama yang dilakukan itu adalah di Bandung. Dan Bandung mengirim pesan ke seluruh dunia, dan ini tradisi pertama vaksin. Institut Pasteur itulah yang kemudian menjadi Bio Farma sekarang ini. Dan Bio Farma sedang berusaha untuk menciptakan vaksin. Tetapi kita pada saat ini, karena ada 2 jenis virus sebenarnya. Satu, virus akal tubuh. Virus yang berkaitan dengan tubuh, dengan gen, sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Bagaimana corona, SARS, dan rabies, dan seterusnya. Tetapi ada juga virus akal budi. Virus akal budi itu berkaitan dengan meme, dengan kebudayaan, dengan akal sehat. Dan justru sekarang inilah sebenarnya kita sedang berhadapan dengan virus akal budi. Berhadapan dengan keputusasaan, kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan menghadapi kehidupan dan kematian. Dan pertemuan selama 2 hari ini di Bandung, kalau dulu 100 tahun yang lalu virus akal tubuh sudah berhasil dilahirkan di Bandung, maka kini 100 tahun kemudian virus akal budi insya Allah akan dilahirkan kembali di Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menutup semuanya mengucapkan terima kasih. Mari kita sekali lagi
bertepuk tangan untuk kita semua bersama-sama tentang kegembiraan ini. Ya. Silakan semuanya berdiri. Oh iya. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan